Selamat sore dan apa kabar pemirsa setia TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Senang sekali bisa menyapa Anda kembali dalam program TVR 17 bersama saya Elisa Purba. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Dan pemirsa, inilah TVR 17 selengkapnya. Komisi 9 DPR RI mendesak Kementerian Ketenagakerjaan menjadi koordinator utama dalam penyelesaian masalah ribuan pekerja eks-merpati yang belum mendapatkan hak pesangon dan dana pensiun sejak maskapai ini dinyatakan pilot pada 2022. Ribuan pekerja eks PT Merpati Nusantara Airlines hingga kini belum menerima hak pesangon dan dana pensiun. DPR RI mendorong pemerintah segera menyelesaikan kewajiban tersebut. Sebanyak 1.225 pekerja eks PT Merpati Nusantara Airlines belum mendapatkan hak pesangon dan dana pensiun sejak maskapai ini berhenti beroperasi pada 2014 dan dinyatakan pilot pada 2022. Total kewajiban yang belum terbayarkan diperkirakan mencapai 251 miliar rupiah. Anggota Komisi 9 DPR RI Edi Wuryanto mendesak Kementerian Ketenagakerjaan menjadi koordinator utama dalam penyelesaian masalah ini. Menurutnya, pekerja tidak boleh menjadi pihak yang dirugikan dalam proses kepailitan. Seluruh hak, mulai dari pesangon, penghargaan masa kerja, hingga dana pensiun, harus dipenuhi sesuai aturan. Wah, ini kan perusahaan BUMN, melibatkan pemberi kerjanya BUMN dan pemerintah. Lalu pekerjanya yang jadi korban. Karena itu, hari ini kami mendorong Kemenaker harus berkoordinasi dengan OJK, karena ternyata uang pensiunnya itu kan sudah diblokir tuh. Kalau bisa OJK membuka kembali sehingga hak dia uang pensiunnya diperoleh. Yang kedua, Menaker harus berkoordinasi dengan Menkyu dan BUMN, uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja harus diberikan. Karena mereka yang bekerja membesarkan merpati, kalau ada pilot seperti ini, jangan karyawan yang jadi korban. DPR juga membuka opsi pembahasan lebih lanjut melalui rapat gabungan lintas komisi hingga pembentukan panitia khusus. Hilman dan Rizky, TVR Parlemen, melaporkan. Badan Legislasi DPR RI menilai masih terdapat inkonsistensi dalam revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh, terutama dalam pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah Aceh. Revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh terus dimatangkan. DPR RI menilai masih perlu kejelasan dan konsistensi dalam pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah Provinsi Aceh. Anggota Balik DPR RI Firman Subagio menilai masih terdapat inkonsistensi dalam pelaksanaan kewenangan yang telah diberikan. Sejumlah kewenangan, terutama di sektor strategis seperti kehutanan dan sumber daya alam, dinilai masih diatur melalui undang-undang sektoral oleh pemerintah pusat. Firman menekankan perlu adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam pengelolaan kewenangan agar tanggung jawab pengelolaan sumber daya dapat berjalan jelas dan akuntabel. Kalau seandainya izin itu dikeluarkan pemerintah Aceh dan kemudian terjadi kerusakan, kemudian terjadi pembalakan dan sebagainya, itu tanggung jawab menjadi siapa? Ini juga harus clear. Supaya nanti pada waktu kita memberikan hak dan memberikan hak kepada mereka, kewajibannya juga dilakukan. Jangan sampai nanti haknya diberikan, kewajibannya dilupakan. Ini yang sering terjadi. Kemudian juga yang menjadi catatan kami adalah pada waktu kami ke sana, masih belum terpenuhinya dana bagi hasil 70% untuk migas. Ini juga menjadi isu yang sangat serius ketika kami di sana. Sebagai bagian dari evaluasi otonomi khusus, DPR RI mendorong pembentukan Badan Khusus Pengelola Dana Otonomi Khusus di Aceh. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat perencanaan, pengawasan, dan evaluasi pengelolaan dana secara terintegrasi. Melalui revisi undang-undang ini, DPR RI berharap tercipta kepastian hukum serta keselarasan kewenangan antara pusat dan daerah demi mendorong pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Aceh. Ferdian dan Yoga, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, Komisi 4 DPR RI mendorong perumusan kebijakan baru dalam tata kelola kehutanan nasional, baik hutan lindung maupun kawasan konservasi, karena menjadi syarat utama untuk mengurai tumpang tindih pemanfaatan lahan. Komisi 4 DPR RI menilai kejelasan status kawasan hutan menjadi kunci penyelesaian tumpang tindih lahan. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga keseimbangan antara pelestarian lingkungan dan kebutuhan masyarakat.
Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI, Alex Indra Lukman, menegaskan perlu adanya penetapan yang tegas terhadap kawasan hutan yang harus dilindungi dan tidak boleh dialihfungsikan dalam kondisi apapun. Menurutnya, keseimbangan antara fungsi ekologi dan fungsi sosial ekonomi harus menjadi dasar dalam perumusan kebijakan. Nah, ini yang kita harapkan, ada satu perumusan kebijakan yang baru ya, untuk melakukan terobosan mana sih hutan yang tidak boleh diganggu-gugat. Itu kan harusnya ditetapkan ya, dengan nomenklatur hutan lindung atau kawasan konservasi. Yang dalam alasan apapun tidak boleh dialihfungsikan. Lainnya kemudian yaitu, status hutan itu harus bisa merefleksikan penyelesaian masalah di masyarakat. Gitu. Nah, itu yang kita harus juga adaptif dan akomodatif terkait kebutuhan rakyat. Maka saya dengan semboyan Kementerian Kehutanan yang saya ungkit tadi adalah hutan lestari, masyarakat sejahtera. Nah, dari kalimat itu maka harus ditetapkan mana hutan yang harus dilestarikan, mana hutan yang bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat gitu. Sehingga tumpang tindih ini bisa terurai secara permanen. Kebijakan kehutanan yang tegas dan terarah diharapkan mampu menciptakan kepastian hukum serta mendorong kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Dewi Utomo, TVR Parlemen melaporkan. Pemberantasan peredaran narkoba yang terstruktur di Indonesia harus dilakukan secara tegas, terarah, dan berkesinambungan. Karena ancaman ini telah merusak sendi-sendi kehidupan bangsa. DPR RI memandang bahwa jaringan narkotika yang kian rapi dan terorganisir menuntut respon negara yang lebih kuat melalui sinergi aparat penegak hukum serta pengawasan ketat hingga ke wilayah perbatasan. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah di TVR 17. Bahwa saya demi Allah saya bersumpah dan seadil-adilnya periode keanggotaan DPR RI hingga saat ini, yaitu terdapat 126 undang-undang yang telah selesai dibahas DPR RI. Terima kasih rekan Elisa dan juga Danida. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan TVR 17, pemirsa. Langkah konkret diperlukan untuk memutus mata rantai peredaran, termasuk melalui penguatan pengawasan di dalam lapas, agar tidak menjadi ruang berkembangnya jaringan baru. Di sisi lain, pendekatan preventif dan rehabilitatif harus terus diperkuat sehingga upaya pemberantasan tidak hanya menekan peredaran, namun juga memulihkan masa depan masyarakat Indonesia.
Dan mari kita simak liputan mendalam yang telah dikemas oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Kasus penyebaran narkoba saat ini telah beredar di seluruh pelosok wilayah dan menyasar ke seluruh lapisan masyarakat tanpa melihat status sosial. Penyalahgunaan narkoba merupakan ancaman terbesar bangsa Indonesia karena generasi muda yang menjadi sasaran dan korbannya. Komisi 3 DPR RI mendesak adanya kolaborasi intensif antara aparat penegak hukum, Badan Narkotika Nasional atau BNN, dan Lapas guna memberantas peredaran narkoba yang dinilai semakin terstruktur di beberapa wilayah di Indonesia. Dalam kunjungan kerja spesifik monitoring pelaksanaan KUHP dan KUHAP baru, anggota Komisi 3 DPR RI Habib Abu Bakar Al-Habsyi memperingatkan, peredaran narkoba di Bali telah berkembang secara terstruktur, menyerupai sistem jaringan bisnis modern dengan pola distribusi narkoba yang tidak lagi sederhana, melainkan berjenjang seperti skema multilevel. Hal ini dinilai membuat peredaran narkoba semakin masif dan sulit untuk dikendalikan, apalagi adanya keuntungan besar yang dihasilkan dari bisnis tersebut. Perlunya sinergitas lembaga sebagai kunci dalam memberantas jaringan narkoba modern, langkah konkret memutus jaringan peredaran narkoba, serta penguatan pengawasan di dalam lapas. Badan Narkotika Nasional ini yang paling berat nih. Kita jangan nganggap enteng dalam masalah narkotika. Ya. Ini kita harus lawan, ya, kita harus lawan. Dan di Bali 80% narkotika bermain. Ya, jangan main-main. Bali itu salah satu sentral juga. Tapi tadi BNP ada satu katanya di satu wilayah. Saya lagi minta laporannya. Saya mau dilaporkan jadi percontohan, ya. Nah, penanganan nomor 3 yang memerlukan pendekatan khusus dalam kerangka hukum acara terbaru. Jadi ketiga lembaga ini harus mengerti bagaimana menyesuaikan KUHAP yang baru yang sangat humanis. Nah gitu. Rapat kerja juga dilakukan untuk membedah dinamika implementasi yang terjadi di lapangan. Jadi intinya kami ingin KUHAP ini berjalan dengan baik dan dipahami oleh para pejabat-pejabat di Kapolres, Kajari, dan BNP di bawah. Perang dengan narkoba di Bali, sebuah fakta dan kenyataan yang harus dilakukan. Sementara itu, anggota Komisi 3 DPR RI Teguh Ibrahim menyoroti pentingnya optimalisasi implementasi KUHP dan KUHAP yang baru dalam memperkuat pemberantasan narkotika. Ia menegaskan, posisi Aceh sebagai wilayah strategis menjadikannya rawan sebagai pintu masuk narkotika internasional, sehingga pendekatan penindakan konvensional dinilai tidak efektif. KUHP baru harus mampu memberikan efek jera yang lebih kuat, termasuk terhadap pelaku kejahatan terorganisir, serta mampu mempercepat proses penegakan hukum tanpa mengurangi prinsip keadilan. Begitu juga DPN Aceh, Bapak Jenderal Dedi juga luar biasa. Beberapa bulan menetap di Aceh, beliau sangat peduli tentang rusaknya generasi muda Aceh dengan narkoba. Beliau dalam 2 bulan terakhir ini bisa menggagalkan penyelundupan narkoba, jenis sabu 100 kilo dan 60 kilo. Luar biasa. Mudah-mudahan ke depan sinergitas ini antara Kapolda, Kajati, pemerintah Aceh, dan seluruhnya penyelenggara yang ada di Aceh, insya Allah Aceh akan lebih baik ke depan. Saya yakin di bawah kepemimpinan beliau akan mengurangi pemasok ataupun peredaran narkoba dari Aceh. Beliau bekerja ekstra keras siang dan malam. Mudah-mudahan di bawah pimpinan beliau narkoba di Aceh, baik peredaran ataupun yang masuk dari luar, bisa beliau atasi. Perketat pintu perbatasan dan jalur laut Indonesia sebagai langkah intensif untuk mencegah peredaran narkoba, serta memaksimalkan sinergi kolaborasi antar instansi, kepolisian, TNI Angkatan Laut, Bea Cukai, dan Bakamla.
Pemirsa, pengelolaan data di Indonesia dinilai masih terpisah dan belum terintegrasi sehingga kerap menimbulkan perbedaan data antar instansi dan mempengaruhi ketepatan kebijakan. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetaplah di TVR 17. Apa kata rugi itu? Nggak boleh. Jadi harus zero mistake sini BPKH ya, Pak? Ya harus. Kenapa? Karena harus untung. Harus. Mengapa dikira perlu nih Pak Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Haji ini direvisi? Jadi undang-undang sebelumnya itu memasrahkan pengelolaan keuangan haji memang diinvestasikan ke sektor-sektor yang risikonya rendah, misalkan di sukuk dan lain sebagainya. Nah, kalau dilihat dari perkembangan dinamika sekarang itu, saya kira sudah tidak cukup lagi. Harus ada investasi langsung. Nah, investasi langsung ini dibatasi kepada ekosistem haji. Jika memang investasi yang ditanamkan oleh BPKH ini nantinya merugi, siapa yang bertanggung jawab? Ya jangan merugi. Nggak ada jalan lain, nggak apa kata rugi itu. Nggak boleh. Jadi harus zero mistake sini BPKH ya, Pak? Ya harus. Kenapa? Karena harus untung. Harus. Untuk apa kita membahas undang-undang tetapi memberikan kewenangan yang lebih tapi tidak memberikan kemanfaatan bagi jamaah. Nah, itu kan juga poin yang penting juga bagi DPR kan. Nah, sejauh mana teman-teman BPKH itu nanti memang betul-betul orang yang mumpuni, Pak. Bukan hanya sekedar semata-mata quote and quote political appointee, nggak bisa lagi, Pak. Kalau tidak ya sudahlah, tidak usah BPKH. Kembalikanlah udah Kementerian Haji dan Umroh aja. Buat apa kita menggaji 500 miliar buat BPKH per tahunnya? Apakah ada jaminan bahwa biaya yang dibebankan oleh jemaah ke depan akan lebih ringan dengan adanya undang-undang ini? Hanya di TVR Parlemen. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Anda kembali menyaksikan TVR 17. Pemirsa, saat ini Badan Legislasi DPR RI tengah membahas RUU 1 Data Indonesia sebagai langkah strategis untuk memperkuat tata kelola data nasional agar lebih terpadu, akurat, dan mendukung pengambilan kebijakan yang tepat sasaran. Lantas apa saja poin yang dituangkan dalam RUU ini? Dan untuk selengkapnya berikut laporan dari rekan kami Vincent Aldi dari Gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Silakan Vincent. Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, saat ini saya sedang berada di depan ruang rapat dari Badan Legislasi DPR RI. Dan pemirsa, selama ini kita sering mendengar terkait dengan keluhan tentang data yang saling tumpang tindih. Seperti temuan beberapa bansos yang tidak tepat sasaran dan juga data kependudukan yang saling berbeda pada instansi pemerintah. RUU 1 Data ini nantinya pemirsa digadang-gadang menjadi tulang punggung bagi ekosistem data yang saling terintegrasi, terbuka dan juga akurat. Dan pemirsa, di balik optimisme yang dibawa RUU ini timbul beberapa pertanyaan. Salah satunya yaitu sejauh mana regulasi ini membawa keamanan data bagi masyarakat Indonesia. Dan untuk membahasnya telah bergabung bersama saya salah satu dari anggota Badan Legislasi DPR RI, yaitu Bapak M. Syadik Pasadigu dari fraksi Nasdem. Bapak, dalam forum RDPU, Bapak juga menyampaikan pengalaman betapa amburadulnya data untuk koordinasi bantuan bencana. Apa saja catatan Bapak terkait dengan tata kelola manajemen data tersebut, Pak? Ya, saya yang pertama melihatnya begini. Sekarang adalah momentum bagi negara kita untuk melahirkan suatu undang-undang agar ke depan soal data dan soal bahan-bahan untuk mengambil kebijakan yang berhubungan dengan data atau statistik itu betul-betul sudah dapat dipertanggungjawabkan, sudah dapat dipakai dengan akurat dan akuntabel. Dan yang kita alami selama ini, data-data itu tidak ada yang seragam. Dan ego dari masing-masing yang punya tanggung jawab itu juga berbeda-beda. Jadi dengan adanya kita membahas undang-undang ini sekarang, dapat hendaknya kita lahirkan
suatu undang-undang yang dapat menjamin data itu tidak amburadul seperti sekarang. Seperti ada bantuan-bantuan sosial. Bantuan-bantuan sosial itu datanya pun berbeda-beda. Ada yang memakai data dari kependudukan, ada yang memakai data dari KPU, ada data yang dari Departemen Sosial, itu semuanya tidak ada berbeda. Sehingga rakyat di bawah dirugikan. Ada yang masuk, ada yang tidak. Ada yang patut menerima, tidak menerima. Ada yang patut tidak menerima, tidak. Ada yang patut menerima, tidak menerima. Ada yang patut tidak menerima. Jadi ini ke depan kita harapkan dapat betul-betul ini diperbaiki. Begitu juga data BPS, data BPJS kesehatan juga amburadul. Jadi semuanya amburadul. Dengan adanya undang-undang ini dapat hendaknya nanti ada suatu lembaga yang dapat memverifikasi data itu yang betul yang mana. Itu yang akan dipakai oleh KL-KL atau kementerian-kementerian untuk mengambil kebijaksanaan dan data itu harus seragam ke bawah. Pak, terkait dengan yang Bapak sampaikan tuh terkait dengan ego sektoral. Bagaimana strategi dari RUI nantinya akan membawa atau memaksa dari kementerian maupun lembaga untuk berbagi datanya? Undang-undang tersebut harus diatur dengan tegas dan siapa yang melanggar harus diberikan sanksi dan resiko. Karena ada juga data ini banyak yang di-markup seperti data bencana. Oleh pemerintah daerah kalau terjadi bencana, dia markup. Dan kemarin ini terjadi bencana di Aceh, terjadi di Sumatera Utara, terjadi di Sumatera Barat. Itu siapa yang bertanggung jawab terhadap data? Dan juga ada kemarin ini demo, data itu tidak benar terhadap pembangunan rumah hunian sementara. Jadi ini contoh-contoh yang terjadi sekarang yang kedepannya harus kita benahi melalui undang-undang ini. Pak, terkait dengan tahapan mungkin juga finalisasinya kapan dari RUU ini segera dapat diimplementasikan? Saya melihat jalannya di balik ini semuanya semangat. Jadi kita berdoa dan kita mendorong supaya undang-undang ini cepat selesainya dan tentu memang harus kita cek betul semuanya apakah sudah terangkum nanti di dalam undang-undang itu semua permasalahan-permasalahan. Jangan nanti selesai undang-undang ada juga yang tertinggal lain lagi masalah yang muncul. Pak, terakhir Pak, sejauh mana sinkronisasi dari data ini menjamin perlindungan data bagi masyarakat? Tentu dengan sendirinya kalau data ini sudah nyaman, masyarakat juga akan tenang. Masyarakat akan bersyukur, masyarakat akan berterima kasih. Karena masyarakat yang seharusnya menerima bantuan, dia betul-betul menerima bantuan. Jangan sampai ada yang tidak pantas menerima bantuan, tapi dia menerima bantuan. Karena ketidakakuratan dari data itu di data. Oke, siap. Terima kasih Bapak Sadi. Selamat bertugas kembali Bapak. Baik pemirsa, demikianlah wawancara saya dengan salah satu dari anggota Badan Legislasi DPR RI yaitu Bapak Sadik. Terima kasih atas perhatian Anda dan saya kembalikan ke rekan saya di studio. Terima kasih Vincent dan selanjutnya pemirsa apa saja yang menjadi sorotan di media online nasional pada hari ini. Usai jeda tetaplah di TVR 17. Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi, di balik kursi, gini, di balik kursi. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Acap kahiji, rukun sakabena, gitulah pokoknya mah. Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen. Dari ruang sidang Senayan, Jakarta, menyajikan liputan langsung kinerja DPR RI. Dialog mendalam, investigasi, dan profil wakil rakyat. TVR Parlemen kini hadir 24 jam.
Kembali di TVR 17 pemirsa, dan kali ini kita masuk ke segmen media online nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan di media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami Alfat Rizky. Silakan. Baik pemirsa, selamat sore, dan pemirsa saya akan membahas nih terkait dengan pemberitaan yang ada di media online terkait dengan kinerja dari DPR RI. Berita pertama yang menjadi headline di media online yaitu terkait dengan Neti Prasetyani mendorong RUU Ketenagakerjaan meminimalisasi kesenjangan upah minimum pekerja antar wilayah. Dapat Anda saksikan di sini pemirsa di layar kaca Anda. Anggota Komisi 9 DPR RI Neti Prasetyani mendorong RUU Ketenagakerjaan dapat menjadi instrumen strategis dalam meminimalisasi kesenjangan upah minimum pekerja antar wilayah. Sebagaimana diketahui, disparitas yang terjadi selama ini tidak hanya berdampak pada ketimpangan kesejahteraan, tetapi juga memicu arus urbanisasi yang tidak terkendali. DPR RI memandang perlunya formulasi kebijakan yang adil dan berimbang dengan mempertimbangkan faktor kebutuhan hidup layak, produktivitas, serta pertumbuhan ekonomi daerah secara proporsional. Lebih lanjut, DPR RI menegaskan bahwa penyusunan regulasi ini harus melibatkan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta para pemangku kepentingan di sektor ketenagakerjaan. Dengan pendekatan yang komprehensif, diharapkan rancangan undang-undang ketenagakerjaan tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi pekerja, tetapi juga menciptakan iklim usaha yang sehat dan juga berkelanjutan. Upaya ini menjadi bagian dari komitmen DPR RI dalam menghadirkan keadilan sosial, sekaligus memperkuat fondasi ekonomi nasional yang inklusif. Pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya yang menjadi headline di media online terkait dengan Puan Maharani menegaskan layanan infrastruktur pendidikan yang merata adalah hak dasar anak. Dapat Anda kembali saksikan di sini di layar kaca Anda. Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani menegaskan bahwa layanan infrastruktur pendidikan yang merata merupakan hak dasar setiap anak bangsa yang harus dipenuhi tanpa pengecualian. Puan menyoroti masih adanya kesenjangan fasilitas pendidikan di berbagai daerah, terutama di wilayah terpencil dan tertinggal yang berpotensi menghambat kualitas pembelajaran. Pendidikan bukan sekedar pembangunan fisik, melainkan investasi jangka panjang dalam menciptakan generasi unggul dan berdaya saing. Dan lebih lanjut, DPR RI mendorong pemerintah untuk memastikan alokasi anggaran pendidikan benar-benar difokuskan pada pembangunan dan perbaikan sarana prasarana yang layak di seluruh wilayah Indonesia. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dinilai menjadi kunci dalam mempercepat pemerataan tersebut. Dengan komitmen yang kuat, DPR RI berharap setiap anak Indonesia dapat mengakses pendidikan berkualitas secara setara sebagai fondasi utama menuju keadilan sosial dan kemajuan bangsa. Pemirsa, itu tadi headline di media online pada hari ini terkait dengan Neti Prasetyani mendorong RUU Ketenagakerjaan meminimalisasi kesenjangan upah minimum pekerja antar wilayah, serta Puan Maharani yang menegaskan layanan infrastruktur pendidikan yang merata adalah hak dasar anak. Terima kasih atas perhatian Anda. Kembali ke rekan Elisa. Terima kasih rekan Alfat yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Dan pemirsa, segmen media online tadi sekaligus menutup jumpa kita pada TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Elisa Purba beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.